Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa Politeknik LP3I Kampus Tasikmalaya tahun angkatan 2019. Kali ini saya akan menjelaskan tentang caranya mendaftar sidang tugas akhir. Yang pertama, teman-teman tentunya harus masuk dulu ke siakan masing-masing, dan setelah masuk ke siakannya, teman-teman tinggal pilih menu tugas akhir yang ada di menu sebelah atas. Kita klik menu tugas akhir, kemudian kita klik submenu daftar sidang. Nah, sekarang kita masuk ke halaman untuk daftar sidangnya. Di sini sudah ada identitas NIM, nama, program studi, dosen pembimbing, dan judul tugas akhir kita. Kemudian kita tinggal lengkapi di sini nomor handphone, asal sekolah kita ya, SMA ataupun SMK. Kemudian perusahaan jika kita sudah bekerja, kemudian jabatan jika kita sudah bekerja, dan alamat sekarang. Alamat sekarang itu alamat tinggal kita sekarang, kemudian alamat orang tua juga. Misalkan kita tinggalnya berbeda, kalau kita misalkan tinggalnya sama nenek ataupun ngekos, kita tinggal cantumkan di sini. Ataupun disamakan alamatnya, itu pun tidak apa-apa. Kemudian di sini ada form upload persyaratan sidang. Yang pertama, upload ijazah dan daftar nilai SMA, SMK, atau MA. Di sini file yang diminta file PDF ukurannya maksimal 2 MB. Nah, di sini ijazah, kemudian daftar nilai itu SKHUN ya. Jadi ijazah sama SKHUN-nya dijadiin satu file PDF. Kemudian kita uploadkan. Nah, misalkan contohnya diupload file PDF-nya. Setelah terupload, kemudian teman-teman tinggal checklist. Nah, kemudian uploadan yang kedua yaitu upload akte kelahiran berbentuk foto di sini ya, berbentuk foto biasa ataupun JPG. Tinggal di-upload, kemudian sesudah itu tinggal di checklist. Kemudian kartu keluarga juga sama, berukuran 2 MB, bentuknya boleh PNG, JPG, atau JPEG. Kemudian checklist juga. Kemudian di sini sertifikat uji kom sesuai dengan program studi masing-masing, ukurannya maksimal 2 MB, atau bukti pembayaran uji kom bagi yang belum kompeten dan belum mengikuti uji kom. Tapi di sini karena teman-teman sudah mengikuti 3 uji kom, ditambah mungkin TOEIC. Nah, jadi di-upload saja file dari sertifikat uji kompetensinya. Contohnya, kalau kita kompeten di uji kom 1 dan 3, maka uji kom yang keduanya itu diisi dengan sertifikat kepesertaannya saja. Gitu. Jadi, dalam satu file itu terdapat 4 sertifikat. Kalau teman-teman ikut yang TOEIC kemarin juga, kalau misalkan yang belum ikut TOEIC berarti cukup 3 ya. Pas sertifikat uji komnya, kompetennya. Diutamakan sertifikat yang kompeten. Kalaupun misalkan kebetulan ataupun belum ada rezekinya teman-teman kompeten waktu itu, diganti dengan sertifikat kepesertaan. Kemudian yang berikutnya adalah sertifikat seminar wajib. Nah, di sini karena kita seminar wajibnya baru 1 kali, yang memang induk ke kampus utama, diupload saja sertifikat seminar wajib yang sudah di-share sebelumnya lewat Google Drive ataupun filenya, ataupun buat teman-teman yang belum membawahannya bisa dibawa di bagian pendidikan. Untuk yang berikutnya itu upload sertifikat MOSMA ataupun PSPL. Di sini company visit mungkin ini tidak ya, tidak dimasukkan karena kita tidak melaksanakan company visit. Kemudian sertifikat Mabit, sertifikat mentoring di sini, kemudian beauty class and handsome class, kemudian sertifikat table manner. Nah, ini dijadikan satu file dengan ukuran file maksimal 2 MB. Di-upload, kemudian di checklist ya. Kemudian persyaratan yang 9 telah melunasi biaya pendidikan D3. Ini harus sudah selesai. Kemudian telah melunasi biaya sidang tugas akhir. Ini juga harus sudah selesai. Kemudian telah melunasi atau membayar biaya wisuda. Di sini mungkin tidak diberi catatan 50% ya. Tapi kalau berdasarkan informasi untuk pendaftaran sidang itu cukup 50%. Tapi kalau pelaksanaan sidang itu harus sudah selesai 100% ya. Jadi daftarnya 50%, pas pelaksanaan sidang tetap harus beres 100%. Nah, di sini terisi otomatis keterangannya di bagian keuangan. Kalau sudah ya lunas, kalau belum keterangannya belum lunas. Nah, ini jadi validasi yang utama juga.
Kemudian di sini yang nomor 12 telah menyelesaikan semua mata kuliah, tinggal di checklist saja. Ini inputannya ataupun outputnya dari bagian pendidikan ya, nanti akan di-share beberapa hari sebelum pelaksanaan sidang yang nanti harus dikumpulkan juga oleh teman-teman. Kemudian telah melampirkan surat keterangan bebas perpustakaan, ini juga tinggal di checklist saja, karena nanti itu akan disediakan oleh bagian pendidikan. Kemudian melampirkan surat sudah bekerja. Nah, ini mungkin tinggal di checklist juga, nanti akan dibuatkan oleh CNP bagi teman-teman yang sudah bekerja juga ya, ataupun surat keterangan menunggu kerja dari bagian CRD. Kemudian menyatakan fotokopi TA yang telah ditandatangani oleh pembimbing, Kaprodi, dan Wakil Direktur 1 sebanyak 3 eksemplar. Karena kita di kampus PSDKU dan Kaprodinya ada di kampus utama, kemudian juga wakil direkturnya juga tentunya ada di kampus utama. Untuk tanda tangan yang sebelum sidang, teman-teman cukup tanda tangan pembimbing di cover dan di lembar pengesahan. Dan tentunya tanda tangan teman-teman juga di lembar pengesahannya ya. Jadi tanda tangannya ada di cover 1 oleh pembimbingnya, kemudian tanda tangan oleh teman-teman sendiri di lembar pengesahannya ya, jadi seperti itu. Kemudian tinggal di checklist, kemudian menyertakan kartu bimbingan yang telah diisi pada saat proses bimbingan. Nah, file yang saya sudah share beberapa hari yang lalu di grup itu di print, kemudian diisi, disalin catatan bimbingan yang sudah teman-teman laksanakan dan diminta tanda tangannya ke pembimbing ya, sesuai dengan realnya berapa kali teman-teman bimbingan. Kemudian melampirkan surat pernyataan membuat tugas akhir sendiri ya, yang ditandatangani dengan materai 6.000 ya. Tapi kalau sekarang mungkin 10.000 ya, materai 10.000, karena yang 6.000 sepertinya sudah tidak banyak beredar di masyarakat. Jadi membuat surat pernyataan nanti bahwa TA yang teman-teman buat adalah murni buatan teman-teman sendiri dan tidak plagiat dari tugas akhir orang lain ataupun karya tulis orang lain. Baik, yang berikutnya yang terakhir yaitu menyertakan foto dop berwarna latar merah 4x6 menggunakan jas alma mater berdasi. Ya, ini biasanya diperuntukkan untuk ijazah nantinya. Jadi harus menyertakan foto sebaik mungkin. Ya, foto teman-teman sebaik mungkin berblazer berdasi latar merah menggunakan kertas dop. Ini cukup mencetak 3 lembar saja ya, 3 lembar. Sepertinya hanya untuk ijazah nantinya dan transkrip nilai nantinya ya untuk teman-teman. Kemudian di checklist juga. Kalau persyaratan yang checklist di bawah ini tidak ada uploadan ya. Jadi nanti yang penting dipersiapkan sebelum pelaksanaan sidang untuk persyaratan dari nomor 11 tentunya sampai nomor terakhir ini tidak perlu diupload, hanya nanti dibawa pas pelaksanaan sidang. Sedangkan untuk uploadan yang nomor 1 sampai 8 ini harus diupload oleh teman-teman. Untuk persyaratan nomor 9, 10, 11 ini tergantung validasi dari bagian keuangan. Kemudian setelah semuanya telah terupload ataupun terchecklist, teman-teman tinggal klik daftar. Otomatis kalau semuanya sudah sesuai, maka akan berhasil pendaftaran sidang tugas akhirnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.